Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nursyada Syahna sebagai host Syahab. Nah, di sini saya mengundang dua narasumber yang akan kita tanya-tanya nih. Silakan perkenalkan diri. Nama gue Reza Ramadan. Nama gue Nama Alkan. Nah, jadi tema kali ini ya Kerajaan Mataram. Nah, lo pada pernah dengar gak sih tentang kerajaan Indonesia yang pindah lokasi? Bukan cuma pindah istana itu, tapi beneran pindah nggak ya? Wah, itu sih gue langsung kepikiran sama kerajaan Mataram kuno ya. Nah benar, atau sering juga disebut Raja Muda. Ini salah satu kerajaan penting di Indonesia. Ini kita jarang bahas secara detail sih. Oke, kita mulai dari awal dulu nih. Mataram kuno ini berdiri dari kapan sih? Ya kira-kira sekitar abad ke-8 Masehi lah, atau awal di Jawa Tengah awalnya. Yang menariknya, kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, Senjaya yang beragama Hindu dan Sailendra yang beragama Buddha. Berarti dalam satu kerajaan ada dua pengaruh agama besar ya? Iya, dan itu juga nunjukin adanya toleransi yang cukup tinggi pada masanya. Oh, kalau ngomongin Mataram kuno, pasti langsung keinget candi-candi besarnya nggak sih? Betul, contohnya Candi Borobudur yang dibangun oleh dinasti Sailendra. Ya, itu juga Candi Prambanan yang milik orang Hindu dari dinasti Sanjaya. Gokil, zaman dulu udah bisa bikin bangunan sebesar itu tanpa alat modern. Selain candi, kehidupan masyarakatnya gimana? Mayoritas hidup di pertanian karena wilayah Jawa Tengah itu subur banget di sana. Dan sistem pemerintahnya juga udah terstruktur, ada raja, pejabat, dan sebagainya. Oh, nah ini yang bikin penasaran, kenapa Mataram kuno bisa pindah ke Jawa Timur sih? Sebenarnya ini terjadi sekitar abad ke-10 dipimpin oleh Empu Sinlok. Setelah pindah, muncul juga tuh dinasti Syama dan pusat kerajaan yang ada di Jawa Timur. Tapi kenapa pindah? Ada beberapa teori, bisa karena bencana alam seperti letusan gunung atau tekanan politik dari luar. Terus nasib kerajaan ini gimana setelah pindah? Ya habis itu nasibnya kena kayak undang, tapi akhirnya mengalami kemunduran gitu kerajaannya. Salah satu peristiwa penting adalah Pralaya Edang yang menandai kehancuran besar kerajaan ini. Kalau dilihat dari sekarang nih, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Menurut gua, soal toleransi, dua agama besar bisa hidup berdampingan. Ya terus juga adaptasinya ketika kondisi berubah, mereka berani ambil keputusan besar kayak pindah wilayah. Jadi Mataram kuno bukan cuma soal candi. Ya tapi juga soal strategi sama perubahan. Nah, bukti kalau dari dulu Indonesia udah punya peradaban maju. Oke, menurut kalian keputusan pindah ke Jawa Timur itu langkah yang tepat atau enggak? Menarik sih buat dipikirin. Betul. Ars. Tulis pendapat kalian dan sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah, assalamualaikum.